kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran dalam segala kelemahan kami. Kami ada bukan karena kemampuan kami, Bapa. Kami ada karena anugerah dan kasih yang Tuhan. Terlalu banyak kami melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, bahkan bagi sesama kami. Namun Engkau Allah yang kudus, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Pengampun, yang senantiasa mengampuni kehidupan kami. Kami ada bukan karena kami baik, tetapi oleh karena anugerah dan kasih yang memberikan. Yang berserah diri ke dalam Tuhan. Terlalu banyak pagi hari yang tidak hadir. Banyak mereka yang sakit. Banyak mereka yang Tuhan banyak kesalahan dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Banyak kekurangan dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka dan kasihani mereka. Biarlah agar supaya mereka kembali dapat memuliakan mengagungkan Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan tolong dan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Sehingga mereka Tuhan fokus kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Kami berserah menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Mereka yang sudah hadir pagi hari ini, Engkau urapi dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Pimpin kami agar supaya kami dapat betul-betul mendengarkan firman Allah sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat itu yang mau merampas dan mau mencuri firman Tuhan daripada kami di dalam nama Yesus, kami hancurkan, tolak bisa keluar dari kehidupan kami. Biar Roh Kudus bekerja bersama. Yang sedikit ini Tuhan betul-betul menjadi pengantin-pengantin Kristus yang agung dan mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba cuma alat di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Engkau juga yang punya Tuhan firman ini. Hamba kembali ke dalam tangan-Mu dan biarlah otoritas Tuhan bekerja bersama. Berikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu dapat menjabarkan firman Tuhan ini sehingga kami dapat puas dan kenyang. Kami tetap teguh di dalam Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudaraku. Anugerah Tuhan begitu besar bagi kita, sehingga kita pagi hari ini kembali berkumpul walaupun ya bisa dihitung dengan jari, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, saya bersyukur karena tanggal 1 kemarin saya boleh berusia 66 tahun. Puji Tuhan. Bukan karena
kekuatan, kemampuan saya, tetapi oleh anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga luar biasa Tuhan baik dan dapat menambah usia saya menjadi 66 tahun. Berarti saudaraku, saya semakin hari semakin lanjut usia, tapi biarlah Tuhan tetap memakai dan melayani Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Begitu kan? Hari ini Ibu Ella sakit dan juga hari ini juga banyak yang berhalangan. Kita berdoa agar supaya Tuhan tolong mereka semua. Sebentar kita akan antar juga perjamuan kudus. Ada satu Bapak Soleman, juga ke Ibu Ella, dan nanti Saudara Elia bawa perjamuan kudus juga kepada istri dan anaknya. Siapa namanya? Ica dan Delo, ya, supaya semua mendapatkan perjamuan kudus pada hari ini. Begitu kan? Ada yang sakit lagi? Kita berdoa, kita bersyukur. Ibu saudara kita, namanya siapa, lupa lagi. Anis ya? Javanis. Ya, saya selalu panggil Anis aja gitu. Ya, kalau Javanis kan orang Jepang, ini kan orang Indonesia, jadi Anis. Ya, pagi hari ini bersama kita berdoa agar supaya istrinya ya rencana mau ke Taiwan untuk bekerja. Kita doakan istrinya supaya dia dapat bekerja di Taiwan dengan baik dan kembali juga bersama-sama dengan suaminya. Nah, anaknya sekarang ada di kampung ya. Ya, kita doakan juga supaya selalu sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Sudah terlalu lama saudara kita ini tidak hadir bersama kita, tapi kita yakin dan percaya, ya, minggu depan pasti hadir lagi. Amin. Puji Tuhan. Baik. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya satu saudara lagi, yaitu Happy dan Ruth. Mereka sudah tidak lagi beribadah dengan kita. Bukan karena apa, karena mereka ya terkontaminasi dengan kondisi dan keadaan kehidupan mereka sendiri, mengakibatkan ya hidup mereka akhirnya dalam kegoncangan sekarang ini. Kita doakan mereka supaya mereka kembali kuat. Amin. Begitu juga dengan saudara Bapak Yohanes, sebentar nanti Ibu Rahel bawa perjamuannya kasih ke Bapak Yohanes, atau nanti kami dan juga datang untuk biar beliau dilayani juga secara khusus ya. Ya, Pak Yohanes ada nggak di rumah? Hah? Nggak ada. Tak ada. Gue goyang kepala begini. Apa nggak mau kami datang? Habisnya kalau kita sakit nggak pernah datang. Jadi oh begitu ya. Jadi kesel ya. Nggak apa-apa sudah saya datang. Ngomong dua kata. Oke. Baik, saudaraku, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Ayub 42 ayat 2 berkata, kita bangkit berdiri dan membaca itu. Ayub 42 ayat 2. Sudah dapat saudara?
1, 2, 3. Aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Silakan dulu. Saudaraku, luar biasa saudaraku Ayub ini. Firman Tuhan katakan, Ayub katakan tidak ada. Ya, segala sesuatu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan mereka. Orang yang percaya kepada Tuhan, ingat saudara, tidak pernah rencananya gagal di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pada saat dia sudah dipilih menjadi hamba-Nya, dia sudah ditetapkan menjadi milik Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang itu jatuh dan hilang dan pergi dan tidak ada lagi. Pasti akan kembali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah punya rencana yang besar bagi setiap pribadi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Rencana Tuhan kepada diri saya sendiri sebagai hamba Tuhan tidak gampang, saudara. Sudah dipanggil sejak kecil, umur 3 tahun, 3 bulan. Sejak umur 3 bulan, Tuhan sudah tetapkan saya menjadi hamba-Nya. Bukan umur sudah besar dulu baru Tuhan tetapkan, tidak. Pada saat saya kecil dia sudah tetapkan menjadi hamba. Apa yang terjadi saudara? Umur 3 bulan jatuh dari tempat tidur yang tinggi 2 meter. Saudaraku, apa yang terjadi? Kepala duluan dan mati di tempat. Pendeta Semahu datang, dia berdoa, mulut di mulut saya, tangan di tangan saya, dan dia katakan, Tuhan, kalau Engkau angkat anak ini, dia adalah milikmu. Tetapi kalau Engkau hidupkan dia, biarlah dia menjadi hamba. Akhirnya kembali hidup, saudara. Siapa yang disangka orang yang sudah mati hidup kembali? Dan 3 tahun baru saya bisa berjalan. Ini mujizat yang terjadi dan itulah panggilan Tuhan yang pertama saya. Ditetapkannya kepada saya. Dan tidak gampang, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada umur saya sudah sekolah SPG, sekolah guru. Sekolah di Santa Maria IHD 2 nomor 29 di Jakarta sana. Kelas 3. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta. Walaupun sudah diceritakan itu, saya tidak mau jadi pendeta. Saya mau lulus dari sekolah ini dan akhirnya biarlah saya akan mengajar, cari uang untuk istri dan anak-anak saya kelak. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pada saat saya kelas 3 SPG itu sudah mau ujian, saudara. Tuhan datang sama saya jam 3 siang. Jam 3 siang saya pulang sekolah. Jam 3 siang saya lagi berbaring begitu aja. Saya buka mata, saudara. Yesus dia datang khusus untuk saya. Dia berdiri di depan pintu dan dia buka tangan. Dia senyum.
luar biasa. Waktu itu seolah-olah ada seperti semacam es turun dari kepala sampai telapak kaki. Wow, sukacita yang luar biasa belum pernah saya alami itulah. Dan saya mau alami juga, sudah tidak bisa lagi. Saudara, saya lihat kemuliaan Tuhan terang benderang. Wajahnya begitu luar biasa memancarkan sinar, senyumnya indah sekali. Itu tidak segampang yang saya pikirkan. Tetapi akhirnya hari itu pun saya putuskan untuk jadi hamba Tuhan. Yang tadinya sudah saya tidak mau jadi pendeta, tapi waktu itu Tuhan datang dan Tuhan tersenyum, dan akhirnya saya putuskan menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi hamba Tuhan gak gampang, saudara. Itu adalah pilihan Allah sendiri dalam kehidupan kita. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, tidak segampang juga yang kita pikirkan bahwa kita mau jadi orang Kristen. Enggak. Tapi sedari kecil Tuhan sudah tetapkan kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu tidak segampang yang kita pikirkan, saudara. Semuanya adalah rencana Allah yang tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sepelekan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita anggap sepele, anggap biasa. Panggilan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Dia memilih kita agar supaya menjadi milik Dia. Dia memilih kita agar supaya kita mewarisi kerajaan yang kekal itu. Dan tidak semua orang yang dapat mewarisi itu. Tanpa belas kasihan Tuhan kepadamu dan kepadaku, kita ini manusia yang terhilang, dan kehancuranlah yang akan terjadi dalam diri. Dalam Filipi 1 ayat 5 dan 6, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dari berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi saudaraku, Filipi 1 ayat 5 dan 6 ini, apa yang sudah ditetapkan itu akan sampai kepada akhir. Anda mau coba-coba lari daripada Tuhan? Jangan coba-coba. Tuhan tetap mengejar engkau. Amin. Tetap Dia mengejar. Terus mengejar. Karena belas kasihan-Nya yang besar itu bagi hidupmu dan hidup. Tidak segampang yang kita pikirkan. Pikiran kita hanya setitik debu. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai Anda dan saya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus Kristus sedang mengerjakan rencananya dalam hidup kita, seringkali membuat kita tidak merasa nyaman dan tidak enak. Seringkali kita tidak merasa nyaman dan enak ikut Tuhan. Lagi tidur enak-enak, sudah waktunya ke gereja. Lagi tidur enak, lagi santai-santai, sudah waktunya untuk kita datang berdoa. Seringkali ketidaknyamanan itu membuat kita seolah-olah tertekan dalam hidup ini. Memang ikut Tuhan itu tidak gampang.
Tapi Tuhan menuntut kita agar supaya kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan mentaati Dia. Haleluya. Karena Dia sudah menetapkan kita sampai kepada akhir hidup itu. Sampai kepada kita masuk ke dalam kerajaannya itu. Dia sudah tetapkan itu. Karena Dia sudah tetapkan itu. Sehingga kita harus melakukan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Kita sudah pernah ingat fase-fase kehidupan kekristenan. Yang pertama, ya, percaya dan menerima dan memiliki. Orang yang memiliki Kristus baru memiliki hidup. Tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki hidup. Orang Kristen banyak kan hanya sampai pada percaya saja, pakai salib besar-besar, tetapi dia tidak memiliki hidup itu. Tidak memiliki Yesus dalam hidupnya. Sehingga pakai kekuatan ototnya, pikirannya, mengakibatkan dia akhirnya terhempas keluar dari belas kasihan. Tetapi saudaraku, Anda dan saya, Allah sudah tetapkan untuk mengikuti contoh daripada Tuhan saja. Saudaraku, kita diperhadapkan dengan orang yang suka atau kita hadapi keadaan yang tidak kita sukai sama sekali. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang yang suka, orang yang susah. Saudaraku, di kantor kalau saya menghadapi itu karyawan saudaraku begitu banyak punya pemikiran yang beda-beda mengakibatkan harus begini. Tapi ada ketentuannya itu undang-undang ya pekerja yang harus dilakukan. Namun seringkali undang-undang itu datang agar supaya dilanggar. Dan banyak lagi yang melanggarnya. Mereka bekerja sesuai mau gue. Yang penting tugas mereka selesai sudah. Mereka tinggal duduk nongkrong, ngopi, bisa rokok. Mengerikan sekali, saudaraku. Coba kerja di luar negeri, saudara. Nggak ada waktu untuk itu. Mereka harus 8 jam, ya 8 jam itu rutin karena begitu luar biasa. Tapi di Indonesia masih santai. Masih bisa cari waktu untuk pergi sembahyang. Ya, sembahyangnya cuma 5 menit, tapi akhirnya sampai 15 menit, 20 menit, udah korupsi waktu. Coba di luar negeri sana ada kerja, mengerikan juga. Kerja terus, tidak pernah berhenti. Indonesia ini masih mending. Undang-undang pekerja pun dilanggarnya semua. Sehingga akhirnya perusahaan mengeluarkan juga ngotot, saudara. Mengerikan, saudara. Namun, saudaraku, ini hidup di dunia. Tapi kelak kalau kita anak-anak Tuhan menurut contoh daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya ulangi lagi, kita diperhadapkan dengan orang yang suka atau kita dihadapi keadaan yang tidak kita sukai sama sekali. Seringkali orang tua menghadapi anak-anak yang tidak menyenangkan. Ada yang menghadapi dengan kondisi keadaan, kadang suami pun menjengkelkan, kadang istri pun menjengkelkan, kadang anak-anak pun paling menjengkelkan. Itulah keadaan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua itu kita harus hadapi dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Ketika semua ini terjadi daripada mengeluh dan mengomel yang akan membuat jiwa kita menjadi kecut, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Lebih baik kita lakukan perenungan ke dalam roh
dan jiwa kita, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas yang sedang Engkau kerjakan dalam roh dan jiwa kita. Saudaraku, begitu persoalan datang, seringkali kita mengeluh, seringkali kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri kita sendiri, dan tidak henti-hentinya juga seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, gua udah ikut cukup gini aja hidup gua ini, begini. Gua udah doa, kok kita gak ada begini. Mana si Tuhan itu kok gak ada nolong gua. Ini bahasa sehari-hari. Ya, itu biasa terjadi dalam diri kita, dalam orang percaya. Kita bersyukur, Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dari Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa Tuhan lebih tertarik untuk mengubah diri kita daripada mengubah keadaan sekeliling kita. Sekeliling kita sudah bohong, kata orang Cina. Bohong itu, sekeliling kita sudah hancur-hancuran. Namun sekeliling kita itu menjadi guru yang baik, agar supaya kita menyadari diri kita. Allah mau agar supaya merubah kehidupan kita, bukan merubah sekeliling kita. Diri kita dulu dirubah oleh Tuhan. Diri kita dirubah dulu, baru dengan berubahnya diri kita mampu untuk merubah sekeliling kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak berubah, jangan harap sekeliling kita mendapat berubah. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali untuk kita simak di dalam kehidupan kita. Ketika kita bertunas, kita bisa bertunas, berbunga dan berbunga di tempat yang tandus dan gersam. Kita sedang menikmati pekerjaan Tuhan yang ajaib di dalam diri kita. Amin. Lingkungan kita tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kita bisa bertumbuh di dalam lingkungan itu, kegersangan itu. Kita bisa bertumbuh, berbunga dan berbuah. Itu satu mujizat dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Ketika kita bisa bertunas, berbuah, berbunga dan berbuah di tempat yang tandus dan gersam, kita sedang menikmati pekerjaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Allah berubah kehidupan kita. Allah mengintervensi di dalam diri kita. Pada saat datangnya persoalan pencobaan masalah itu, namun kita bisa bertahan dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tandanya Tuhan ada bersama dengan kita dan berikan kemampuan untuk kita bertahan di dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Alkitab berkata, saudaraku, bahwa setiap kita tidak peduli seberapa hebat iman kita, seberapa hebat rencana Tuhan di dalam kita, pasti akan diperhadapkan dengan persoalan yang bisa membuat kita mengalami kekhawatiran. Saya ulangi lagi. Alkitab berkata bahwa setiap kita tidak peduli seberapa hebat iman kita, seberapa hebat rencana Tuhan di dalam kita, pasti akan diperhadapkan dengan persoalan yang bisa membuat kita
mengalami kekhawatiran. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji. Ada lagunya bukan? Tak pernah dia berjanji selalu biru. Nah, coba baca nyanyi dulu. 1, 2, 3. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus. berputus asa. Haleluya. Itu lagu yang harus kita tahu dalam diri kita. Kita harus jadikan itu berulang-ulang. Sehingga apapun yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi, kita harus bisa memuji Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Kita hanya bisa berserah sama Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja di dalam diri. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 23. Silakan seorang baca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 23 demikian bunyi Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Haleluya. Saudaraku, kita telah dilahirkan kembali. Saat kita dilahirkan oleh ayah dan ibu kita, selama di bumi ini, saudara, perlu ada satu kelahiran lagi dalam diri kita, yaitu kelahiran yang baru melalui firman Allah dan Roh Kudus yang melahirkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru dan dapat bertahan di dalam situasi kondisi lingkungan dan juga keadaan di sekeliling kita. Tanpa itu, saudara, kita tidak mampu bertahan dalam kekudusan dan kesucian kepada Kristus. Tanpa Roh Kudus yang menuntun hidup kita akan binasa. Sebab itu setiap hari perlulah kita terus memohon kepada Tuhan, agar supaya apa, saudara? Agar supaya kita tetap teguh di dalam Dia, dan pencobaan persoalan datang pun kita tetap ada bersama dengan Dia. Haleluya. Dan kita tidak pernah gagal di dalam mengiring Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa itu? Baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17 atau 15? 17. 2 Korintus 5 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang di atas dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Berapa banyak pun kita yang sudah dibaptis dengan baptisan air. Itu bukan suatu jaminan untuk kita bisa hidup dalam kehidupan yang baru. Kalau dia tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Seberapa banyak kita yang sudah dibaptis dengan baptisan air? Mungkin 10 kali. Sekalipun dia sudah dibaptis. Tapi kalau dia tidak mengalami baptisan Roh Kudus, maka kehidupannya akan hilang. Banyak orang hanya sampai pada baptisan air. Ada yang percik, ada yang Islam. Tidak cukup, saudara. Ada baptisan air saja itu masih halaman. Dan halaman itu dikatakan tidak diukur. Halaman tidak diukur. Artinya masuk dalam kebinasaan. Kalau mengharapkan cuma baptisan air saja, tidak diukur. Tetapi dia harus masuk lagi ke ruangan kudus, yaitu baptisan Roh Kudus. Pada saat dia masuk dalam baptisan Roh Kudus, barulah dia dikatakan memiliki kehidupan yang baru. Dia dilahirkan kembali dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Saudaraku yang kekasih, yang lama pergi, yang baru datang, dan dia terus hidup di dalam pembaharuan kehidupan rohaninya, terus menerus dalam kehidupan dia. Amsal 19:21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa rancanganmu? Apa rencana Anda selama engkau ada di bumi ini? Apa rencana kita? Terlalu banyak rencana kita. Betul tidak? Rencana kita begini, tahun ini akan sebegini, tahun ini akan begini. Saya harus di sini, saya harus begini, saya harus sudah punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terlalu banyak rancangan kita, rencana kita terlalu banyak. Tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, serahkanlah semua apa yang menjadi persoalanmu, rancanganmu ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menentukan kehidupanmu untuk yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Ibrani pasal 12 ayat 1. Baca. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita punya. Baca. Nggak ada yang bisa baca? Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita punya banyak saksi. Orang Kristen punya banyak saksi, saudara. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memiliki banyak saksi di hadapan manusia seutuhnya di bumi ini. Kalau orang Kristen melakukan jahat, pasti itu langsung ketahuan. Langsung kita pasti ketahuan. Tapi kalau orang dunia buat salah, nggak ada ketahuannya. Tapi coba orang Kristen, itu orang Kristen. Gereja mana ya? Gereja mana ya? Itu gereja Kacang. Pasti cepat sekali. Mulai apa itu namanya? Apa? Gosip terjadi. Oleh sebab itu saudara kita orang Kristen ini benar-benar disorot
oleh semua mata yang ada di bumi ini. Kalau kita buat salah saja, kita curang sedikit, pasti tercium. Itu orang Kristen itu, Pak Cucu. Itu orang Kristen itu begini. Itu orang Kristen itu begini. Itu mah korupsi. Aduh, mengerikan sekali. Terus ada yang nyeret tuh, kan orang Kristen itu manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hambar, beku dan dingin, tidak merasa apa-apa. Itu yang dirasakan saat seseorang dalam keadaan tawar hati, disebabkan oleh kekecewaan mendalam dan tidak percayaan kita kepada rencana Tuhan. Di setiap hal buruk yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kira-kira banyak hal buruk terjadi tidak dalam hidup kita? Apakah kita minta hal itu datang? Sama sekali tidak. Apa kita inginkan hal-hal buruk datang dalam diri kita? Sama sekali tidak. Seringkali saudara kejadian-kejadian kecil saja mengakibatkan kejadian kecil itu menjadi hal yang besar dan akhirnya menimbulkan kekecewaan, menimbulkan sakit hati, dan menimbulkan apa saudara? Simpan dendam. Mengerikan saudara. Inilah kekecewaan itu. Saya ulangi lagi saudara. Hambar, beku dan dingin, tidak merasa apa-apa. Itu yang dirasakan saat seorang dalam keadaan tawar hati. Ada di sini yang tawar hati? Halo? Ada yang tawar hati di sini? Banyak. Tidak ada di sini, di luar banyak. Oh, di luar banyak ya. Tawar hati disebabkan oleh kekecewaan mendalam dan tidak percayaan kita kepada rencana Tuhan. Setiap hal buruk yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Seringkali saudaraku, kita tidak percaya pada rencana Allah. Rencana Allah itu besar dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita doa-ambingkan dengan kondisi dan keadaan kita. Kita udah nolong dia. Dia jadi begini sampai sekarang mana jadinya? Itu membuat sehingga kita kecewa, membuat kita tidak berdaya. Tetapi rencana Allah itu tetap ada. Haleluya. Waktunya tiba, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Oleh sebab itu jangan menyesal di dalam segala hal. Kita perlu memuliakan Tuhan dalam segala rancangan kehidupan kita. Ingat, kecewa bisa memadamkan api yang membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hambar, beku dan dingin. Bukan, kenapa dibaca? Ingat, 1, 2, 3. Ingat, kecewa bisa memadamkan api dan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan. Koreksi dirimu, masih adakah kekecewaan yang masih tersimpan sampai saat ini? Kekecewaan dalam hal apa itu? Apa itu? Mintalah ampun. Minta ampun dan bereskanlah dirimu dengan Tuhan sebelum engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus
Kristus dalam perjamuan di sini. Amin. 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 Baca ulang supaya selesai. Baca ulang. Ingat. Ingat, Ingat, kecewa bisa memadamkan api dan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan. Koreksi dirimu, masih adakah kekecewaan yang masih tersimpan sampai saat ini? Kekecewaan apa itu? Mintalah aku dan bereskanlah dirimu dengan Tuhan sebelum engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus ini. Dalam Amin. Yesus sucikan aku. Ya, musik pada. Musik maju. Musik nggak bisa maju, pemain musik yang maju. Darahmu Yesus sucikan aku. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi.
Sudah dapat semua? Amin. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. angkatlah roti Darahmu Yesus, yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Ingatkanlah firman sebelum engkau memakan. Apa yang kuteruskan kepadamu itulah yang kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita ucapkan bersama-sama, maka itu akan terjadi di dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah daging Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan saya, untuk kesempurnaan tubuh saya, jiwa saya, dan roh saya, sebagai sarana untuk kebangkitan saya pada akhir zaman, berjumpa Tuhan Yesus Kristus masuk surga mulia. Tubuh Tuhan Yesus Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan dari pada segala macam penyakit, kutuk maut dan penderitaan, kutuk Taurat, dibebaskan dari terkapar di rumah sakit dan dari meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Angkatlah cawan minuman yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita meminumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus bersabda, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ucapkanlah bersama-sama, maka itu akan terjadi dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal, untuk kesucian saya, untuk pengampunan segala dosa saya. Darah Tuhan Yesus Kristus mengalir dari kepalanya yang bermahkotai duri, yang artinya kita semua telah akan putra dan putri kerajaan surga, dan kita semua telah akan seperjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa dengan bilur-bilurnya, bahwa dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus segala macam penyakit disembuhkan, yaitu semua kutuk penyakit, semua virus-virus, semua kuman-kuman, semua kanker dan tumor, semua
kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, ditahirkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman mari kita minum darah Tuhan bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan dari Terlebih lagi Tuhan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami dengan Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang tidak bersalah, dijadikan bersalah oleh karena kejahatan kami, oleh karena kesengsaraan kami, sehingga Engkau mengangkat kami dari gelapnya dunia ini
menuju kepada terangnya Kristus, untuk kami boleh dikasihi oleh Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus duduk di dalam tahtanya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau luar biasa dalam Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu ingat akan sengsara-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu ingat akan salib-Mu Tuhan Yesus. Dengan kami ingat akan salib-Mu Tuhan, ada pengendalian di dalam diri kami, ada penguasaan di dalam diri kami. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan, supaya roh, jiwa, dan tubuh kami ada selalu di dalam perlindungan pemeliharaan, dan kami boleh merasakan Tuhan Yesus, kuasa kasih Tuhan melimpah di dalam setiap kami. Tuhan, kami sudah bersama-sama dengan Engkau mengambil tubuh dan darah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan boleh menyatu di dalam kami, sehingga kami boleh diubahkan oleh Tuhan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dengan tubuh dan darah Tuhan yang menyatu di dalam setiap kami, Tuhan, tidak ada satu oknum pun yang dapat menguasai kami, tetapi yang ada adalah Roh Allah yang menguasai kami, sehingga kami semakin hari semakin berkurang, Roh-Mu yang bertambah-tambah di dalam setiap kami. Kemuliaan-Mu Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga perubahan-perubahan ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sehingga kami boleh berkenan di hadapan. Perkenankan kami Tuhan, untuk kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.